Di balik cadar Aisyah. Episode ke-24. Ammar terdiam. Ibu Ammar langsung menghampiri Aisyah, memegang tangannya. "Maafkan anak saya. Saya tahu jika dia sudah salah. Saya ibunya memohon ampun atas segala perbuatannya pada kakakmu." Ibu Ammar memohon pada Aisyah. "Anak ibu sudah dewasa. Apapun yang dilakukannya sudah bukan tanggung jawab ibu lagi. Ibu tidak harus meminta maaf untuknya." Aisyah melihat Ibu Ammar dengan lembut. "Lagi pula, biarkan anak ibu bertanggung jawab atas semua yang telah dia lakukan. Jika ibu menyayangi anak ibu, saya mohon jangan mendukung dan membelanya. Biarkan anak ibu bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri." Ibu Ammar langsung terdiam. Dia lalu melihat putranya sekilas kemudian duduk dengan lesu di atas sofa. Sementara Ammar masih berdiri terpaku. "Kami akan tetap melaporkannya." Alfian melihat kakak iparnya. "Kami sudah mengumpulkan semua bukti termasuk hasil visum. Kamu tidak akan bisa mengelak." Ammar kaget. Dia langsung melihat istrinya. "Maafkan aku. Kamu tahu persis jika aku tidak bermaksud menyakitimu. Aku tidak sengaja melakukannya," ucapnya dengan terbata. "Tak bermaksud menyakiti? Tidak sengaja?" tanya Anita tidak percaya. "Kemarilah, saya akan memperlihatkan hasil ketidaksengajaan Anda." Anita menarik kedua tangan Lela, memperlihatkan banyaknya luka lebam di sana. Dia kemudian meminta Lela membuka cadarnya, sehingga Ammar bisa melihat dengan jelas betapa parah luka di wajah sang istri yang diakibatkan olehnya. Luka di seluruh badannya lebih parah lagi. Anita menatap Ammar dengan penuh kebencian. Ibu Ammar semakin menangis terseduh melihat semuanya. Sementara Ammar hanya tetap berdiri dengan salah tingkah. Siapapun tidak akan percaya jika ini hasil dari ketidaksengajaan. Anita tersenyum sinis. Ammar menundukkan kepalanya. Aisyah membantu kakaknya memakaikan kembali nikobnya dengan dibantu oleh Anita. Ibu Ammar tiba-tiba berdiri, berjalan menghampiri Lela. "Nak, ibu tahu jika suamimu sudah salah. Ibu tahu jika dia memang harus mendapatkan hukuman atas semua perbuatannya padamu. Tapi bisakah kalian memaafkannya kali ini? Beri dia kesempatan untuk memperbaiki semuanya." "Ibu, suamiku sudah melakukan ini berkali-kali. Berkali-kali juga dia meminta maaf. Dan berkali-kali juga saya memaafkannya dan memberinya kesempatan. Tapi bukannya berubah, dia malah semakin mengganas. Jika dirasanya saya melakukan kesalahan, dia memukuli dan menyiksa saya tanpa ampun." Lela menahan tangisnya. Semua orang langsung melihat Ammar dengan geram. "Jadi maaf ibu, saya tidak bisa memaafkannya lagi kali ini. Selain akan melaporkannya ke polisi, saya juga akan segera mengajukan gugatan cerai." Ammar dan ibunya terlihat kaget. "Cerai, Nak?" Ibu Ammar tak kuasa menahan kekagetannya. Lela mengangguk. "Aku tidak akan pernah menceraikanmu." Ammar tiba-tiba bersuara. "Kenapa? Apa Anda belum puas menyiksanya? Masih kurang?" Anita terlihat kesal. Ammar tak menghiraukan perkataan Anita. Dia malah berjalan menghampiri istrinya lebih dekat. "Aku minta maaf. Aku berjanji akan berubah. Beri aku kesempatan sekali lagi. Setelah itu, aku akan menjadi suami yang baik. Aku akan berubah. Aku janji." Ammar terlihat bersungguh-sungguh. Lela menggelengkan kepalanya. "Carilah lagi istri yang sempurna menurut versimu, yang menurutmu pantas untuk mendampingimu, yang paham akan semua ilmu agama sepertimu,
hingga kamu tidak akan kesal untuk mendidik dan mengajarinya menjadi seperti apa maumu. Aku ini tidak pantas untukmu. Aku wanita minim ilmu. Pengetahuanku terbatas. Ilmu agamaku tidak luas. Aku juga akan mencari lagi suami yang bersedia menuntunku dengan sabar dan ikhlas. Amar terlihat kecewa dengan jawaban istrinya. Dia langsung pergi dengan kesal diikuti oleh ibunya. Sementara Lela kembali menangis di pelukan adiknya. 3 hari berlalu. Lela telah keluar dari rumah sakit. Keadaannya sudah semakin membaik, walaupun beberapa luka lebam masih terlihat di beberapa bagian tubuhnya. Aisyah merawat kakaknya dengan sepenuh hati. Dengan penuh kasih sayang, dia mengurus sang kakak dan berusaha untuk membuatnya ceria kembali. Bersama Anita yang sesekali datang untuk menemui Lela. Ketiganya sering menghabiskan waktu bersama dan bercengkrama dengan hangatnya. Sementara Alfian, semenjak 3 hari kemarin sibuk mengurusi perihal laporan penganiayaan kakak iparnya. Dia bahkan sudah menyewa pengacara yang akan membantunya mengurus kasus penganiayaan dan perceraian Lela. Tentang laporan penganiayaannya, Lela juga telah beberapa kali ditanyai oleh polisi. Kini mereka hanya tinggal menunggu kabar dan yakin jika Amar akan segera ditetapkan sebagai tersangka. Hari ini hari Minggu. Setelah cukup lama Alfian tidak mendapatkan libur kerja, akhirnya hari ini dirinya bisa menikmati akhir pekan bersama istrinya. Alfian tampak ingin bermalas-malasan. Dia banyak menghabiskan waktunya di atas tempat tidur. Matanya sesekali memperhatikan Aisyah yang warawiri keluar masuk kamar sedang melakukan pekerjaan rumah. Berhentilah bekerja. Hari ini temani saja aku. Alfian menarik tangan Aisyah hingga istrinya itu jatuh tepat di atas tubuhnya. Aisyah yang mulanya kaget langsung tersenyum malu mendapati dirinya tepat berada di atas tubuh sang suami. Dia langsung akan turun tapi Alfian menahannya dengan melingkarkan kedua tangannya di pinggang sang istri. Sepertinya kamu sudah sembuh. Sudah, jawab Aisyah tersenyum. Kalau begitu, Alfian menatap istrinya. Apa? Aisyah pura-pura tidak mengerti. Alfian tidak menjawab, dia hanya semakin mengeratkan pelukannya, sambil menatap wajah istrinya penuh hasrat. Aisyah tersenyum, dia menatap balik wajah suaminya yang berada tepat di bawahnya. Tanpa diduga, Aisyah kemudian mencium pipi suaminya. Alfian kaget, tapi dia dibuat lebih kaget lagi ketika kali ini Aisyah mengecup bibirnya. Alfian yang seakan sudah diberi lampu hijau, langsung membalikkan tubuhnya. Dia yang sudah sangat berhasrat merubah posisi, hingga kini Aisyah berada di bawahnya. Keduanya saling menatap mesra. Alfian tampak akan mencium bibir istrinya. Namun tiba-tiba terdengar suara Lela yang memanggil adiknya, membuat Alfian mengurungkan niatnya. Maaf. Aisyah melihat sedikit kekesalan di wajah suaminya. Keduanya bangun, Aisyah akan turun dari atas tempat tidur, tapi sebelum itu Alfian memegang tangannya. Nanti malam persiapkan dirimu. Alfian menatap wajah istrinya. Aisyah tersenyum. Dik, mungkin sekarang saatnya kita memberitahu Abah. Ucap Lela melihat Aisyah dan Alfian bergantian. Aisyah langsung melihat suaminya. Itu benar. Biar bagaimanapun cepat atau lambat, Abah memang harus tahu. Alfian menyetujui ide kakak iparnya. Aisyah terdiam. Dia nampak sedang berpikir hingga tiba-tiba terdengar suara bel rumahnya berbunyi. Alfian bangun untuk melihat siapa yang datang. Dia bengong melihat sang mertua berdiri di hadapannya ketika dia membuka pintu. Abah, ucap Alfian membuat Aisyah dan Lela kaget. Keduanya langsung berdiri melihat Abah beserta Umi, juga ketiga kakak laki-lakinya masuk ke dalam. Umi dengan mata berkaca-kaca menghampiri Lela lalu memeluknya. Aisyah dibuat kaget ketika kemudian melihat Amar dan kedua orang tuanya juga masuk ke dalam.
Dia kemudian mengerti jika mereka pasti telah memberitahu keluarga besarnya perihal apa yang terjadi. Aisyah yakin jika ada maksud terselubung ketika mereka melakukan itu. Beberapa saat kemudian, semua orang sudah duduk dengan menunjukkan wajah yang serius. Terlebih dengan Abah yang sedari tadi hanya terdiam membisu. Kami ingin memohon maaf atas semua kesalahan anak kami. Bukannya kami membenarkan segala perbuatan anak kami, tapi sebagai manusia, wajar kiranya jika kita hilaf dan melakukan kesalahan. Ayah Ammar membuka suara. Manusia memang tempatnya hilaf, tapi itu tidak bisa dijadikan alasan untuk mengeliminasi semua perbuatan buruk yang telah dilakukannya. Menganiaya istri bukan suatu kesalahan yang lumrah, dan dengan enteng bisa ditoleransi. Aisyah menimpali dengan cepat perkataan ayah Ammar, padahal dia tahu jika mertua kakaknya itu belum selesai berbicara. Tapi benarkah penganiayaan ini hilaf? Jangan-jangan justru hobi, karena dilakukan berkali-kali. Tambahnya lagi, Ammar sekeluarga dibuat mati kutu oleh perkataan Aisyah, sehingga mereka tak sanggup berkata-kata lagi. Seketika hening sejenak. Ketiga kakak laki-laki Aisyah sesekali melirik Ammar dengan geram, penuh kekecewaan dan kebencian. Sementara Abah yang sedari tadi menunduk, memberanikan diri melihat Lela yang duduk di samping istrinya. Abah menatap putrinya Nanar. Matanya berkaca-kaca. Nak, bagaimana keadaanmu? Tanya Abah dengan suara bergetar. Lela yang menunduk langsung melihat ayahnya. Menatap wajah Abah yang memancarkan aura kesedihan yang rasa bersalah yang teramat dalam. Lela langsung menundukkan wajahnya, seakan tak sanggup lagi baginya melihat kesedihan di wajah sang ayah. Lela baik-baik saja, Abah. Lela berusaha menahan tangisnya. Umi langsung memeluk putrinya, sementara Abah kembali menundukkan kepalanya. Tak ada yang tahu jika beberapa tetes air mata keluar dari matanya. Melihat kejadian itu hati Aisyah pilu. Dia tahu persis apa yang sedang dirasakan oleh sang ayah. Begitu juga oleh kakaknya. Kak Ahmad melihat Alfian. Bagaimana perkembangan kasusnya? Sedang diproses. Ada pengacara yang mengurusnya. Jawab Alfian. Ahmad langsung melihat Ammar dan kedua orang tuanya. Kalian ingin kami mencabut laporan penganiayaan ini? Mereka tak segera menjawab, terlihat ragu untuk mengatakan sesuatu. Masa depan anak kami akan hancur jika dia masuk penjara, ucap Ibu Ammar memberanikan diri. Jadi kami mohon pengampunan kepada kalian semua. Maafkan anak kami. Janganlah kalian menjebloskannya ke dalam penjara. Ibu Ammar menangis. Kami akan melakukan apapun, asal kalian mencabut laporan pada polisi. Kali ini ayah Ammar yang bersuara. Jadi kalian ingin dia tidak mendapatkan hukuman apapun setelah apa yang telah dia perbuat pada adik kami? Ali melihat keduanya geram. Maaf. Jika seperti itu, maka putra Anda tidak akan mengalami cerah. Dia akan membuat kesalahannya lagi karena tahu ada kalian kedua orang tuanya yang akan membela dan melindunginya seperti ini. Ridwan tersenyum sinis. Lagi-lagi Ammar dan kedua orang tuanya dibuat tak berkutik. Abah lalu melihat besannya. Kami akan tetap melanjutkan kasus ini. Abah berbicara dengan yakin. Aisyah dan semua kakak-kakaknya terlihat senang. Mereka bersyukur Abah mengambil keputusan yang tepat. Lain halnya dengan Ammar dan kedua orang tuanya. Percayalah, ini juga demi untuk kebaikan di masa depan. Abah kembali melihat besannya. Ayah Ammar terpaku sejenak. Dia lalu melihat istrinya yang kembali menangis mendengar keputusan sang besan. Abah kemudian melihat Ammar.
Entah apa yang sudah putri saya lakukan, hingga kamu memukulinya seperti itu. Tapi sebagai ayahnya, sudah pasti saya marah dan kecewa. Saya benar-benar tidak menyangka kamu akan melakukan hal ini, mengingat dalamnya ilmu agama yang kamu miliki. Maafkan saya, ucap Amar pelan sambil menunduk, tak berani menampakkan mukanya. Kami mungkin akan memaafkan semua kesalahanmu, tapi proses hukum akan terus berlanjut. Begitu juga dengan proses perceraian, ucap Ahmad. Umi semakin berderai air mata ketika Lela perlahan membuka cadarnya. Walaupun sudah agak pudar, namun luka lebam masih terlihat di wajahnya. Maafkan Umi dan Abah, nak, ucap Umi membelai wajah putrinya. Tidak, Umi, ini bukan salah kalian. Lela memeluk ibunya. Ini kesalahan kami. Kami sudah salah memilihkan laki-laki untukmu, ucap Umi lagi terisak. Sementara di ruang tamu, Alfian dengan ragu memperlihatkan hasil visum yang diminta Abah. Sebenarnya dia tidak ingin ayah mertuanya melihat hasil visum kakak iparnya. Tapi karena ayah bersikeras, dia terpaksa memperlihatkannya. Walaupun dia tahu jika dengan melihatnya, hati ayah mertuanya sudah pasti akan sangat sedih dan semakin merasa bersalah. Sama halnya dengan suaminya. Aisyah juga sebenarnya tidak ingin ayahnya melihat hasil visum itu. Abah, sebaiknya Abah tidak perlu melihatnya. Aisyah memegang tangan ayahnya ketika sang ayah akan membuka maaf. Tidak apa-apa, nak. Hati Abah pilu ketika dia melihat satu persatu foto hasil visum Lela yang dipegangnya. Matanya kembali tergenang ketika ia turut merasakan rasa sakit yang sudah dialami putrinya. Hingga akhirnya Abah tak sanggup lagi, dia menyimpan foto itu kembali. Kini giliran ketiga kakak Aisyah yang mengambil dan melihatnya. Dengan perasaan yang sama, ketiganya merasa iba, membayangkan penderitaan yang telah adik mereka rasakan. Melihat kesedihan sang ayah, Aisyah yang sedari tadi duduk di samping Abah langsung memeluknya. Abah mengusap lembut kepala putrinya, sampai dia tak tahan lagi, hingga akhirnya Abah menangis terisak di pelukan putrinya. Aisyah semakin memeluk erat ayahnya. Jangan menangis, Abah. Abah adalah sumber kekuatan di tengah kelemahan ini, sumber harapan di tengah keputusasaan kami, juga sumber kebahagiaan di tengah kesedihan ini. Bagaimana Abah tidak menangis, nak? Abah sudah menjerumuskan putri-putri kesayangan Abah ke dalam penderitaan. Abah terseduh-seduh. Bukan salah Abah. Ini semua karena Allah sayang kepada kami. Bukankah kata Abah jika seseorang itu diuji, itu adalah indikasi jika Allah sedang menaikkan derajatnya lebih tinggi. Allah memberikan ujian untuk menguatkan hati, menaikkan derajat lebih tinggi, memberikan rasa sabar dan ikhlas lebih banyak di hati, ucap Aisyah sambil menatap wajah ayahnya. Abah langsung menghentikan tangisnya. Kamu benar, nak. Naluri Abah sebagai orang tua membuat ayah lupa jika kalian bukan hanya anak Abah, tapi juga makhluk Allah yang pasti diuji dan dicoba. Tidak ada manusia, siapapun di dunia ini, yang tidak mengalaminya. Aisyah mengangguk, tersenyum sambil kemudian menyeka air mata ayahnya. Lela memeluk Abah. Dengan penuh kasih sayang, Abah mengusap lembut kepala putrinya. Mari kita pulang, nak, ucap Abah dengan lembut. Lela menganggukkan kepalanya. Dia lalu melepaskan pelukannya menatap wajah ayahnya. Abah berusaha untuk tersenyum. Seperti Kak Siti, Allah mengembalikanmu pada Abah.
kembali dalam naungan dan perlindungan Abah lagi. Rupanya Allah masih ingin memperpanjang masa kebersamaan Abah dengan para bidadari solihah Abah. Lela tersenyum. Beberapa saat kemudian, "Terima kasih, Nak, sudah mengurus dan merawat kakakmu dengan baik," ucap Abah sambil memeluk Aisyah dan Alfian bersamaan saat berpamitan untuk pulang. "Semoga Allah membalas perbuatan baik kalian, dan semoga Allah memberikan rahmat dan karunia-Nya untuk rumah tangga kalian. Semoga kalian selalu hidup rukun, saling menyayangi dan mencintai." Abah mempersatukan kedua tangan Aisyah dan suaminya. Semua orang mengaminkan. Malam hari, Alfian tersedak ketika sedang minum, melihat Aisyah keluar kamar dengan baju tidur minim dan seksinya. Baju yang 3 hari ini istrinya absen gunakan karena kehadiran sang kakak di rumah mereka. Dia terus terbatuk-batuk sambil menepuk dadanya berkali-kali. "Sayang, kamu kenapa?" tanya Aisyah heran. Bukannya mereda, batuknya justru semakin menjadi mendengar kata sayang keluar dari mulut sang istri. Alfian terlihat kepayahan menghentikan batuknya, dengan dibantu oleh Aisyah yang terus menepuk-nepuk pelan punggung suaminya. Akhirnya tak berapa lama batuknya sedikit mereda. "Kenapa?" tanya Aisyah sambil memberikannya segelas air agar bisa betul-betul meredakan batuk suaminya. "Kenapa masih tanya? Sudah pasti kaget karena melihatmu seperti ini." Alfian melirik istrinya sambil akan minum air pemberiannya. "Katanya malam ini aku harus bersiap-siap." Alfian kembali tersedak. Bersambung.